Oke, terdengar ya. Aku ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 20 bareng Tim Corp Indonesia, kita ngadain webinar yang bertemakan Telegram Booth, di mana hari ini adalah pertemuan pertama, jadi nanti bakal ada 4 pertemuan yang akan diadakan 2 kali dalam per minggunya. Jadi hari ini, nanti 2 hari setelah ini, kemudian ada di minggu depan. Jadi sebelum itu, perkenalkan, nama aku Nadia Makfiroh Butar-Butar, boleh dipanggil Mbak Nadia atau Kak Nadia. Mungkin untuk teman-teman yang udah pernah join di webinar atau di workshopnya Incorp, udah pernah ketemu aku atau udah pernah ngeliat aku di layar Zoom. Kali ini untuk teman-teman yang belum pernah, aku memperkenalkan diri kembali, nama aku Nadia. Nanti aku akan memandu kegiatan webinar hari ini dari pukul 19.40 sampai dengan nanti di jam 21.00. Baik, karena ini juga baru mulai, dan nanti siapnya mungkin agak larut malam ya, jam 9. Jadi mungkin kita boleh untuk foto bersama dulu, silakan silakan background zoom-nya dan diaktifkan kameranya. Untuk sesi ini mungkin bisa aku alihkan ke Mas Reza. Pada Mas Reza dipersilahkan. Oke, untuk Mas Reza, apakah udah diambil screenshot-nya? Oke, baik, kita foto dulu. Oke, untuk page pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk page 2, 1, 2, 3. Oke, sudah, Mbak. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Reza. Selanjutnya, eh, karena di sini udah terlihat juga ya, udah ada Pak Imam si Bromuhisi selaku trainer yang bakal memandu kegiatan hari ini, bakal memberikan materi-materi yang penuh daging ya, insya Allah. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin izinkan Nadia untuk mengenalkan sedikit terkait background dari beliau. Beliau adalah Imam Sibro Muhlisi AMD. Beliau merupakan lulusan Akademi Teknik Telekomunikasi Sandi Putra Purwokerto atau Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang disingkat dengan ITTP. Kemudian beliau sejak 2015 sebagai Telkom Engineer dan saat ini beliau bekerja sebagai RF Optim Engineer di salah satu operator di Indonesia. Adapun beberapa skill beliau di bagian SQL, Python, Google Locker Studio, Excel VBA, dan juga QGIS. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja sambut Kak Imam. Dan kepada Pak Imam mungkin boleh langsung diambil alih aja Zoom-nya untuk 1,5 jam ke depan. Oke. Untuk teman-teman boleh mungkin nanti interaktif melalui kolom chat. Jadi kalau teman-teman mau bertanya, silakan bertanya melalui kolom chat. Dan nanti di akhir sesi juga akan aku berikan bertanya untuk 2 orang menanya langsung. Ya, jadi kalau mau bertanya melalui kolom chat silahkan, dan nanti di akhir akan ada 2 orang yang akan bertanya langsung. Oke, baik. Selanjutnya akan aku alihkan Zoom ini kepada Pak Imam. Kepada Pak Imam dipersilahkan. Bismillah. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik ya. Saya manggilnya kayaknya rekan-rekan aja ya untuk sesi kali ini dan sesi selanjutnya. Mungkin saya panggil rekan-rekan aja ya. Oke, sebentar. Pertama-tama izinkan saya
kembali memperkenalkan diri. Nama saya Imam Sibro Mulisi. Saya itu eh, telekomunikasi engineer ya, telekom engineer. Saya lulusan dari Akademi Teknik Telekomunikasi Sandi Putra Purwokerto D3 dulu, yang sekarang sih dikenal sebagai Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Eh, sejak lulus kuliah, saya lurus-lurus aja ya. Jadi jurusannya telekomunikasi, kerjanya juga telekomunikasi gitu. Jadi nggak bengkok ya. Biasanya banyak yang bengkok biasanya soalnya. Kemudian eh, kalau di seluler itu saya sejak 2015. Cuman kalau di telekomunikasi sendiri itu saya pernah juga di Visat itu 2012 2012 akhir ya. Iya, 2012 akhir selama 2 tahun. Kemudian baru ke seluler. Nah, di seluler ini sampai sekarang di bagian radio networknya. Kemudian selama itu juga eh, sebelumnya mungkin skillnya yang udah saya gain ya, udah saya coba pelajari itu Excel dan eh, manajemen ya, manajemen maksudnya koordinator lah. Terus ada juga untuk hard skillnya mulai dari beberapa tahun ke belakang itu saya belajar SQL atau SQL, kemudian Python, ada juga kemarin Google Looker Studio juga. Kemudian kalau Excel PBA itu udah saya cukup ya lumayan lah untuk bikin-bikin tools mempermudah kerjaan itu udah cukup dari waktu itu ya udah lama. Kemudian QGIS ini kalau teman-teman yang dari telco itu mungkin familiarnya dengan Mapinfo ya. Cuman sekarang saya lihat sih ya, yang saya lihat tuh QGIS ini kan dia open source, jadi mungkin kalaupun apa namanya Mapinfo itu dia sebenarnya berbayar. Terus rata-rata teman-teman pindah ke QGIS gitu. Jadi seperti di sini. Kemudian sosial media saya ada LinkedIn, ada YouTube juga. YouTube-nya isinya macam-macam. Kemudian LinkedIn-nya ya profil saya sesuai kerjaan. Lalu oh ya untuk bisa mendapatkan bola dengan saya share dulu ya sebentar. Teman-teman yang mau PPT-nya, saya share dulu sebentar. Oh, berikut ya itu linknya teman-teman yang mau ngelihat eh, PPT introduction sama eh, slide untuk materi malam ini di situ ada ya. Kemudian saya juga ada YouTube juga, sorry Facebook ya orang lama ya ada Facebook. Kemudian ada Medium juga. Mediumnya ini eh, sorry Mediumnya ini isinya eh, apa namanya portofolio saya untuk data analis. Jadi saya taruh di sini, tapi udah jarang update. Kemudian kita langsung masuk aja ke ininya ya, ke materinya. Oke,
Saya pengen tanya teman-teman di sini udah pernah make Python, make bot Telegram atau enggak ya? Ada yang pernah nggak? Silakan bisa open mic. Open mic atau chat ya? Pernah ya? Sebenarnya kalau kita lihat ya biasanya yang saya lihat tuh bot Telegram itu biasanya digunakan buat kayak untuk main-main itu kayak misalkan convert image ke icon gitu-gitulah. Itu yang IT-nya ya. Yang lainnya mungkin untuk eh, banyak ya tools juga ada gitu ya. Nah, di sini yang saya bahas adalah gimana kita memanfaatkan Telegram bot tersebut untuk menyediakan informasi secara instan. Eh, Maksud saya adalah seperti ini. Ketika kita misalkan di sebuah pekerjaan, di sebuah perusahaan, itu punya sebuah database gitu ya. Kalau kita misalkan ini in case kita mungkin ke lapangan gitu, ke lapangan. Eh, Kemudian untuk melihat data tersebut kita harus buka laptop nih, kelamaan gitu ya. Maksudnya itu proses yang normalnya biasanya. Nah, dengan adanya Telegram bot ini dia bisa eh, mempersingkat ya atau menyederhanakan proses tersebut dengan kita cuman melihat HP aja gitu ya. Kita ngechat ke si botnya, kemudian si botnya merespon dengan informasi yang kita mau. Seperti itu. Dalam hal ini eh, yang akan saya bahas dan yang akan kita lakukan praktek ini teman-teman mungkin eh, kita akan paling enggak akan membuat sebuah eh, program dengan Python untuk Telegram bot, dua program yang saya siapkan. Nah, untuk sampai part 4 nanti ya, itu satunya adalah convert CSV ke PCF dan satunya lagi untuk menampilkan atau menampilkan nilai siswa dengan di Telegram aja gitu ya. Misalkan aplikasinya seperti ini. Misalkan orang tua pengen tahu nilainya ya. Ini hanya logika aja ya. Nah, ini teman-teman misalkan dengan logika seperti ini, apa sih yang bisa diterapkan dengan Telegram bot ini di kantor teman-teman misalkan ya, atau mungkin teman-teman manajer atau mungkin owner gitu ya. Nanti mungkin bisa ini karena apa ya? Karena terus terang di perusahaan saya sendiri gitu ya, di saya tempat bekerja ini sangat berguna gitu ya, dan bukan saya yang bilang berguna ya, di teman-teman lain juga gitu ya, dari tim salesnya, dari eh, eh, tim analisnya gitu ya, tim tim teknikalnya itu mengatakan ini berguna gitu dan sangat menghemat waktu dan itu membantu pekerjaan seperti itu. Dan mungkin kita akan membuat ini basic, tapi ke depannya saya harap sih teman-teman bisa mengembangkan itu sendiri. Jadi saya akan ini mungkin sebagai stimulus untuk teman-teman ya. Wah, ternyata Python itu mudah gitu ya. Dan Telegram bot itu sangat berguna gitu. Yang mungkin saya pikir eh, yang saya tahu selama ini mungkin jarang ya kelihatannya ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, ini eh, nanti ini adalah hasil akhir. Kalau teman-teman ngikutin ini sampai part 4, kita akan membuat seperti ini ya. Ini contohnya membaca data dari Google Sheet. Ini yang contoh nilai tadi ya. Sebelumnya kedengeran nggak ya suaranya ya? Dari video ini ya? Yang dari Enggak ya? Belum Pak, belum, belum Pak. kedengeran Pak. Oh iya, Belum kedengeran sebentar Pak ya. Imam. Sebentar. Oke.
Halo semuanya, Telegram bot ini mampu untuk menyediakan informasi dari Google Sheet yang ini. Misalkan kita mau mencari nilai dari siswa yang bernama Aldi dengan ID-nya 1001, kita dapat menuliskan di sini 1001, enter. Maka si bot ini dia akan mengirim nilai dari si Aldi ini. Kalau kita buka CSV-nya, seperti ini. Persis seperti yang ada di Google Sheet. Semua dengan nama Aldi. Oke, itu yang pertama. Itu nanti mungkin kelihatannya sederhana ya, maksudnya cuman seperti itu. Itu memang versi sederhana. Nanti ke depannya kalau misalkan teman-teman udah, oh iya tahu gini-gini, nanti bisa dikembangkan sendiri seperti itu. Kemudian ini untuk contohnya bot sebagai penyedia informasi ya, untuk apa namanya, secara instan ya. Halo Kemudian semuanya, yang Telegram bot ini mampu yang kedua ini saya sebut sebagai tools ya. Jadi ada sebenarnya ada beberapa ide, maksudnya kayak gini. Kalau teman-teman misalkan apa namanya, pokoknya apa yang bisa dilakukan Python kemungkinan besar bisa dilakukan di eh, Telegram bot gitu. Contohnya satu lagi mungkin idenya adalah mengconvert dari image ke PDF seperti itu. Dalam hal ini yang akan kita buat kalau teman-teman nanti ikut sampai akhir, kita akan membuat seperti ini untuk bot dari convert file CSV ke file VCF. File VCF itu file kontak ya. Halo semuanya, jadi ada Telegram bot yang bisa melakukan convert dari file CSV ke file VCF atau file kontak ya biasanya. Contohnya seperti ini. Saya punya file CSV. Kita buka. Ini isinya adalah nama dan nomor telepon. Agar kita bisa membuka ini dan menambahkan secara otomatis di handphone misalkan, kita harus mengubahnya menjadi file VCF. Dengan menggunakan bot tadi, ini langsung otomatis. Kita coba sekarang ya. Saya akan kirimkan file CSV tadi ke sini. Send. Kemudian dia akan memberikan file CSV tadi, tapi dalam format .vcf. Kita coba buka. Seperti ini hasilnya. Kita coba buka pakai Notepad ya. Nah, ini adalah isinya. .vcf dan isinya seperti ini. Tadi nomor-nomor tadi dan nama-nama ini sudah masuk. Kalau kita buka file VCF ini di handphone, dia akan otomatis terbaca sebagai kontak. Oke, seperti itu. Jadi kita akan buat dua yang mungkin teman-teman mau nyoba ya. Ini saya show aja ya, teman-teman. Saya show ininya ya. Sebentar. Kita coba yang ini ya. Apa namanya? Yang nilai tadi ya. Yang Google Sheet. Oke. Sebentar. Oke, sebetulnya untuk bisa menjalankan Telegram bot dengan lancar, teman-teman itu perlu network ya. Untuk contohnya seperti ini, kadang ada provider yang mungkin beberapa API-nya itu kena blok gitu kan. Nah biasanya agak-agak repot ya, harus pakai apa namanya,
Eh, terkecuali kita menggunakan eh, share hosting ya. Ini BTW ini teman-teman bisa kita gunakan untuk ini ya teman-teman ya. Untuk hal-hal umum ya, misalkan untuk seperti untuk usaha sehari-hari lah ya, kayak laundry segala macam gitu. Misalkan untuk cek status laundry gitu-gitu, itu bisa. Eh, Cuman mungkin agak lebih kompleks nantinya. Tapi ini bisa gitu ya. Sangat 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 bisa sekali bahkan gitu ya. Karena Python itu sendiri bisa connect ke database dan segala macam gitu ya. Nanti kita coba ya, kita lanjutin aja dulu. Oke, eh, ini slide-nya sudah berubah ya, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, gini cara kerjanya. Jadi ini saya gambar sendiri, jadi saya nggak nganuin yang lain. Jadi berdasarkan pengalaman saya jadi seperti ini ya. Pertama usernya itu yang tadi kita ya, yang kita minta informasi ke Telegram bot, si botnya yang kita bikin gitu kan. Kemudian dia itu ditangkap sama Telegram server dan Telegram server ini meneruskannya ke si bot servernya. Nah, bot servernya ini bisa berupa macam-macam ya. Kayak komputer kita sendiri juga bisa gitu ya. Kalau di rumah kita, tapi harus terhubung terus ke internet gitu kan. Kemudian share hosting ya gitu-gitu ya. Kemudian si Telegram bot ini dengan Python ya, dengan Python itu mampu memproses informasi yang ada di database, Excel, Google Sheet dan banyak lagi ya. Kemudian si apa namanya si Telegram ini sebetulnya kalau menurut saya punya potensi yang besar ya untuk mempermudah pekerjaan, untuk menunjang pekerjaan, untuk menunjang usaha kita, misalkan laundry segala macam gitu-gitu. Eh, Apa namanya? Kayak misalkan ngecek status laundry kayak tadi ya, ngecek status laundry udah selesai atau belum, itu bisa pakai Python, pakai Telegram bot ini ya. Eh, Selanjutnya bot server ini adalah di sisi di ini ya di sini yang kita bangun ya, yang tadi program-program Python yang tadi saya tunjukkan itu kita akan bangun di sini gitu, akan kita tulis kodenya di sini sehingga si bot itu dia merespon seperti apa yang kita mau ya. Apakah bot tersebut sebagai penyedia informasi atau tools atau lainnya gitu kan. Kemudian perlu perlu rekan-rekan tahu bahwa Python ini tidak harus Python, maksudnya Telegram bot ini tidak harus Python sebetulnya. Bisa juga Node.js, Java juga ada gitu, atau lainnya ya. Kemudian yang dimaksud dengan bot server itu ya itu tadi ya, berupa komputer di rumah dengan koneksi internet. Namun ini harus connect terus kalau mau 24 jam. Kemudian atau kita juga dapat nyewa hosting gitu kan, ataupun VPS di penyedia hosting tentunya ya. Tentunya yang udah ini juga udah support Python itu sendiri ya. Oke, kenapa Telegram bot? Ini udah dijawab tadi ya. Dan satu lagi, saya ceritakan sebelumnya, saya itu sebenarnya basicnya bukan programming juga. Sebelumnya itu ada, jadi saya ceritakan di pengalaman saya bekerja. Sebelumnya ada apa namanya inovasi membuat bot menyediakan informasi yang tadi saya bilang emang di perusahaan saya itu apa ya, mungkin ke lapangan harus tahu informasi update gitu kan. Nah, kalau buka laptop lama nih itu dan ribet gitu kan. Sedangkan kita
butuh cepat. Nah, awalnya WhatsApp bot, teman-teman. Awalnya WhatsApp bot. Cuman WhatsApp bot itu waktu itu saya bangun dengan Node.js. Nah, dan dan itu pun di WhatsApp bot itu tidak resmi, teman-teman. Jadi eh, si dari Meta itu sebetulnya Meta Facebook ya, Meta Facebook itu eh, harusnya bayar gitu untuk membuat WhatsApp bot itu. Cuman dengan apa ya, dengan kode-kode tertentu ya bisa lah ya lewat belakang lah ya. Dan itu banyak yang pakai gitu. Kesini ternyata makin ditutup. Akhirnya ya udah ke Telegram. Dan perlu rekan-rekan tahu bahwa di Telegram ini bot ini resmi gitu, gratis. Emang disupport oleh si yang punya Telegram lah ya. Itu makanya kenapa Telegram bot ya, karena gratis dan memang resmi gitu. Itu didukung gitu sama mereka. Kemudian dan kenapa Python? Jadi ada beberapa alasan kenapa Python ya. Ini saya sertakan juga. Oke, kalau menurut website ini, kenapa Python ya? Python itu mudah untuk dipelajari dan dimengerti ya, teman-teman. Saya juga pernah belajar eh, yang pertama ya VBA ya, Excel VBA, terus Node.js atau JavaScript. Itu emang Python paling bukan paling mudah ya, ya paling mudah lah ya, paling mudah dimengerti gitu kan. Contohnya aja kayak gini nih teman-teman. Eh, kita bisa bandingkan ya untuk ngeprint sesuatu, untuk ngeprint lah ya, untuk ngeprint sesuatu itu bukan ngeprint pakai printer tapi ngeprint code ya. Itu yang paling simpel kelihatan banget itu Python di sini. Cuman print kemudian buka kurung sini kata-katanya Python is cooler gitu kan. Kayak gini. Jadi lebih simple atau sangat simple malah. Kalau di Java sendiri kan ada public class gini-gini lah ya. Ini untuk ngeprint sampai segininya gitu. Cuman memang dari bukan berarti Python eh, lebih dari semuanya, tidak juga. Cuma masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti itu. Eh, selanjutnya, nah ini eh, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Barangkali ada yang belum paham. Sambil saya siapkan ya buat dicoba ininya. Silahkan teman-teman. Atau belum nangkep mungkin apa yang saya omongkan. Soalnya setelah ini kita akan coba langsung praktek aja, praktek apa namanya basic untuk Python ya. Adakah?
Sepertinya mungkin boleh langsung dilanjut aja Pak, karena dia dari kolom chat kayaknya masih pada aman nih sejauh ini. Kalau saya sih waktu pertama belajar itu emang eh, ada delay ya. Saya juga sama. BTW saya juga belajar dari googling ya teman-teman, nggak ada ikut bootcamp atau apa gitu ya. Jadi mungkin saya kasih waktu 3 menit lah ya, 3 menit. Silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan di chat atau open mic ya. Atau mau lanjut? Oke, mau lanjut deh. Oke, oke. Sambil ngopi aja, santai teman-teman. Teman-teman rekan-rekan ya. Oke, tujuan saya untuk materi ini jadi saya akan memulainya dari basic Python dulu. Jadi teman-teman kalau udah paham konsepnya yang tadi saya jelaskan, Telegram bot itu untuk apa, untuk kegunaannya kayak gimana, dan cara membangunnya seperti apa. Terus kenapa Python, kenapa Telegram bot, udah saya jelaskan juga. Mudah-mudahan paham ya, karena eh, apa ya? Karena ya itu harus harus paham paling enggak ya saya anggap di sini semuanya beragam ya, maksudnya benar-benar belum belum tahu Python gitu kan. Saya saya akan menerangkan sesuai ini aja ya, basic ya. Walaupun mungkin udah ada yang paham, bisa ini ya. Kalau saya ada kesalahan silahkan dibetulkan. Kemudian kita lanjut ke basic Python, teman-teman. Oke, kita lanjut ke basic Python. Python ini merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software atau aplikasi, mengotomasikan tugas, jadi kayak VBA juga ya, dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum ya. Artinya ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Jadi bisa buat dipakai apa aja ya. Bikin web juga bisa ini teman-teman. Jadi nggak ada ruginya belajar Python karena sekarang aja ya, yang beberapa tahun terakhir ini kan banyak bicara tuh data analis, data scientist itu juga kebanyakan menggunakan Python dan R juga ya ada ya. Ada namanya program R, pemrograman R. Cuman Python lebih populer dan itu teman-teman jadi programmer itu ya, yang saya tahu ya, saya juga programmer dadakan sebetulnya. Jadi eh, ini tuh banyak gitu, komunitasnya banyak. Jadi kalau teman-teman mau nyari sesuatu di Google, itu googling, itu banyak gitu. Ada kayak misal tadi convert CSP ke PCF, itu saya googling juga teman-teman. Jadi hal yang kayak gitu tuh programming itu bukan untuk dihafal ya, tapi dimengerti. Nah, untuk yang paling dibutuhkan untuk programming itu sebetulnya logiknya, teman-teman. Jadi harus punya logiknya untuk benar-benar sebagai dasar pemrograman itu sendiri gitu. Kayak 1+1 ya 2, 2+2 ya 4 gitu. Jadi benar-benar logik lah ya untuk programming. Kemudian selanjutnya, oke, ini hal-hal yang saya mention di sini yang kemungkinan yang akan kita eh, bangun ya. Nanti variabel ini pasti ada di eh, program yang tadi saya tunjukkan lagi. Nah, di sini ini sudah kelihatan ya. Nah, ini jadi
di sini kayak misalkan ini kan variable, terus ada function gitu-gitu. Ini yang akan saya jelaskan seperti itu. Selebihnya teman-teman bisa belajar eh, extend sendiri ya. Karena sebetulnya banyak sekali ya untuk pelajaran Python, cuman kita kan kadang untuk apa sih belajar gitu kan. Kalau ini kan ada tujuannya ya, tujuannya bikin bot Telegram gitu kan. Wah ini kalau berhasil kan seneng kita ya. Nah dari sini variable ya, kita lanjut ke variable. Variable adalah kontainer untuk storing data atau nilai dari data ya. Contohnya seperti ini, deklarasi eh, variabel ya. Kita men-state bahwa A ini adalah 5, B ini adalah 10. Kalau kita print, print itu apa ya? Print itu yang menampilkan hasil. Print itu A dikali B, maka artinya berarti kan A ini 5, B ini 10 kan. 5 kali 10, seperti itu. Mudah ya. Nah, seperti ini. Ini teman-teman salah satu ini juga ya. Salah satu rujukan juga, teman-teman. Jadi saya yakin nggak mungkin ya sebagai programmer teman-teman nggak mungkin nggak kesulitan, pasti kesulitan. Apalagi awal-awal. Ini salah satu rujukannya. W3 School, kemudian eh, satu lagi ada itu yang sering jadi pertanyaan lah banyak. Itu biasanya nemu-nemu solusi di situ. Dan itu wajar gitu. Saya kemarin juga ikut eh, bootcamp ini ya, data analis juga. Dan data analis itu sendiri, dia emang ya wajar orang pakai AI juga untuk nyari jawaban itu wajar. Ya pinter-pinter kita untuk menempatkan jawaban tersebut di masalah kita gitu kan. Kayak gitu. Jadi kita susun gitu kan. Selama logiknya dapat, kita pasti insya Allah bisa menjawab permasalahan kita lah. Nah, ini variabel ya. Ini contohnya membuat variabel. Di sini variabel X dan variabel Y. X itu 5. Ini teman-teman bisa buka juga ya di ininya. Barangkali mau latihan juga, teman-teman bisa buka. Di sini kita uh, bisa menulis kode Python, terus kita print gitu ya. Nah ini teman-teman, ini variabel X sama dengan 5, variabel Y sama dengan John ya. Ini kalau di print hasilnya berarti seharusnya 5 dan John gitu. John tanpa tanda petik. Ini tanda petik untuk apa? Ini karena dia itu string atau ya string ya. String itu apa ya? Karakter ya. Ini teman-teman diklik yang try it yourself ya. Saya pengen tahu teman-teman ini biar teman-teman nyoba. Coba ya teman-teman bikin variable kayak nama depan. Ini sesuai ininya aja ya, nanti aturannya misalkan salah, misalkan kurang tepat, misalkan error, nanti kasih tahu saya gitu. Ini teman-teman silahkan ditulis nama depan, nama tengah, nama belakang. Kalau namanya ada 3 ya, kalau ada 3 kata maksudnya. Kalau cuma 2 kata atau 1 kata ya nama full atau nama depan, nama belakang kayak gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Teman-teman silakan dicoba. Ini kalau saya kasih contoh seperti ini ya. Misal nama depan. Apakah kayak gini bisa atau ada aturannya sendiri? Silahkan teman-teman coba. Ini contoh saya kayak gini apa benar apa enggak gitu ya. Kemudian harusnya di sini kan di print nama depannya. Kayak gini. Kita run ya. Ini di run, nanti hasilnya keluar di sini. Ini kalau benar ya. Ini kalau salah kayak gini ada errornya. Nah, silakan untuk yang variabel ini teman-teman silakan coba. Saya tunggu ya. Ya di capture di grup nanti berhasil atau enggak teman-teman capture aja nanti dikirim di grup yang Tingkop itu.
Saya harap nanti ada yang mau share screen buat kita bareng-bareng koreksi ya. Kalau emang eh, kalau emang salah atau benar ya syukur kalau benar. WhatsApp-nya terlock katanya Pak eh, Mbak siapa? Mbak Nadia belum dibuka ya kayaknya. Iya Pak, mungkin belum dibuka ya grup WhatsApp ya sebentar ya. Ya, silakan. Oh, udah diubah ya teman-teman, jadi teman-teman udah bisa untuk screenshotnya di grup WhatsApp. Silakan ya teman-teman. Kalau ada yang sudah silakan di screenshot, kirimkan ke grup WhatsApp Tingkop. Baik. Kenapa? Oke, oke udah ada 3 orang ya. Pak Kurnianto, Pak Deson, Mbak Linda ya. Ada yang mau share screen kah? Silakan. Wah ini juga udah. Oke. Jadi variabelnya sebenarnya yang saya maksud itu di kayak Pak Kurnianto ya. Jadi variabel itu nama 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 depan, nama tengah, nama belakang gitu. Tapi nggak apa-apa. Eh, ini kan bisa apa ya? Bisa kita jelaskan nanti ya. Ada yang mau share screen teman-teman? Enggak tinggalan jauh kok.
Pak Yana, selamat datang Pak Yana. Aman-aman. Ada yang mau share screen? Share screen? Oke, kayaknya saya tunjuk aja ya. Pak Kurnianto, Pak Kurnian, kalau berkenan, silakan. Ya, salam Boleh. kenal Pak. Ya, Salam kenal Pak. Silakan Pak. saya ini sih masih pas awal sih, pas aja mungkin Pak. Sebentar, Oke, udah siap. ke close. Oh, udah ke kelas. Ini bagi teman-teman yang mau nyoba saya share lagi ya linknya ya. Oke, saya izin share screen. Siap. Oh, iya. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Ini mungkin saya bikin lagi dari awal aja. Boleh, Jadi, boleh, silakan. jadi ini sih nama depan, terus ini nama tengah gitu. Kebetulan emang ada nama tengah, Mm-mm. nama belakang. Terus ini variabelnya diganti. Nah, terus springnya ini di apa namanya di concat gitu sih istilahnya nama Mm-mm. bahan. Terus ini buat spasinya ya, Mm-mm. nama tengah plus nama belakang. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini sih Oke. Pak. Siap. Hmm. Ya udah bisa kayaknya. Berarti udah sebelumnya udah ini ya, udah pernah belajar ya? Ya, Apa emang basic-basic. udah bisa ya? Oh, kalau emang pemrograman emang masih belajar sih basic-basic. Kebetulan juga ya ini udah sempat dipelajari gitu. Oh iya siap. Iya sih. Jadi teman-teman, terima kasih Pak Kurnianto. Ya, Hmm, izin stop Oke, ya Pak ya. siap. Stopnya di mana ya? Nah, Start. Sebentar. teman-teman bisa bisa nggak? Jadi pemrograman ini logiknya tuh sebenarnya ada agak sama-sama, ada beberapa hal yang sama ya kayak tadi ya, konkan di konkat lah ya namanya, digabungin lah ya untuk butuh spasi segala macam gitu-gitu. Di JavaScript juga kalau nggak salah seperti kayak gitu juga ya, pakai plus atau pakai dan ya. Kalau di VBA yang Excel itu pakai dan biasanya, pakai dan eh, simbol dan itu loh. Ini saya coba buka ya, punya saya. Eh, Kenapa ini nggak bisa, teman-temannya? Nama depan kayak gini ya. Ini kan error ya, teman-teman. Di sini errornya nih. Ada kelihatan ya. Sintak error, invalid sintak gitu ya. Ini karena dia nggak boleh ada spasi, teman-teman. Jadi kenapa tadi Pak Kurnianto pakai underscores? Ya, karena emang nggak boleh ada spasi gitu, underscores kayak gini. Dan seperti ini. Di Python itu kalau nama depan kayak gitu dengan huruf kecil semua dengan kayak gini, ini beda gitu ya. Karena n depannya itu sama, n depannya itu yang ini besar, yang ini kecil. Dan ini yang string ini eh, string itu apa ya? String itu huruf ya kalau kita bilang itu huruf bukan angka lah ya. Nah, huruf itu harus pakai tanda petik dua atau tanda petik satu. Di Python itu sama, tanda petik dua atau tanda petik satu itu sama. Jadi kalau misalkan kayak gini ya teman-teman, misalkan ya, terus buat apa kalau sama gitu kan? Pilih yang mana? Sesuai kondisi aja gitu. Misal saya kayak gini ya. Kita betulkan dulu yang ini kayak gini.
Terus nama tengah saya kasih kayak gini, si bro. Katakan kita printnya kayak gini, nama tengah seperti ini. Kalau kita run, ya keluarnya tetap sama gitu. Mau mau tanda petik 2 atau tanda petik 1 sama gitu. Terus kegunaannya untuk apa? Ya kayak gini misalkan ya. Full name misalkan saya kasih full name. Ternyata saya punya panggilannya itu saya dipanggilnya si bro gitu kan. Kalau ini kan misalnya si bro gitu ya. Si bro kayak gini ya. Imam si bro Mulisi lah ya. Nah, saya mau highlight nih nama tengah saya si bro kan. Saya panggilan saya si bro misalkan. Kayak gini aja. Kayak tanda petik 1 kayak gini. Kita bikin ini full name seperti ini. Apa yang terjadi ya kalau kayak gini ya, kalau nggak saya ubah ya. Kira-kira error apa enggak nih? Error. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Silakan open mic dulu teman-teman. Karena nama tengah nggak ada deklarasinya. Tadi deklarasi. Nah, betul. Ya, jadi si nama tengah ini tidak ada deklarasi di sini. Jadi nggak ada sama sekali variabel yang namanya nama tengah. Gitu. Makanya ini kita hapus ya. Hapus atau di komen teman-teman. Tapi nanti kita belajar komen. Mudah. Setelah kayak gini kita coba run lagi. Dan ya seperti ini. Ini tanda petik 1 ikut terprint di sini. Imam tanda petik 1 si bro Mulisi kayak gitu ya. Jadi mungkin di sini saya mau highlight, oh saya nama panggilan saya itu si bro gitu kan. Nah, seperti itu. Itu masalah tanda petik ya. Sebenarnya hal-hal kecil kayak gini mungkin nggak terlalu ini banget, cuman terkadang bisa jadi masalah ya kalau awal-awal ya. Kemudian saya mau itu juga yang komen ya teman-teman. Komen itu komen di di SQL itu, ini saya bandingin ya. Komen di SQL itu pakai tanda strip kayak gini. Ini baris kayak gini ini nggak bakalan eh, dieksekusi gitu ya. Kalau di Python itu pakai tanda pagar kayak gini. Ini komen. Dia walaupun misalkan kayak gini ya. Nama depan Imam. Ini kalau kita print juga ya. Hasilnya apa ya? Error. Karena apa? Karena ini komen. Dia tidak dibaca sama si Python. Jadi dia bacanya si nama depan ini nggak ada gitu. Nggak ada variabel nama depan. Ngapain di print gitu ya sebenarnya. Nggak bisa di print. Nah, akhirnya error gitu kan. Kalau kecuali kita hilangin ya si ininya komennya. Kita run. Ya jadinya seperti ini ya. Terus kenapa kok jadi Imam Sirbo duluan yang nama lengkap duluan yang di atas? Ya karena sesuai ininya printnya. Yang di print kan full name dulu walaupun variabelnya dideklarasikan di yang pertama itu nama depan ya tergantung di printnya yang mana dulu gitu. Gitu teman-teman. Oke itu variabel. Mudah-mudahan paham lah ya. Saya pikir masih ini buat dasar banget. Dan kalau ada yang nggak paham silahkan ditanyain teman-teman. Kemudian setelah variabel kita ada namanya tipe data ya. Oke, tipe data. Tipe data itu sebenarnya ada banyak. Cuman yang saya pakai di program Telegram bot ini ya kurang lebih ada jadi dictionary juga enggak gitu ya. Ada string, ada list saya pakai ya. Oke, ada string, integer juga ada sebenarnya saya nganuin ini aja ya. Di string itu yang tadi huruf, terus kalau integer itu kan kita coba ini aja ya, buka. Nah, ini saya balik lagi, rujukannya ke sini lagi. Nah, teman-teman kalau mau belajar lebih jauh lagi, kita bisa lewat sini ya. Nah, ini ada string str ya, text type, text.
Kemudian ada numerik, ada integer, float, kompleks, dan macam-macam di sini ya. Ada boolean juga. Nah, terus kalau yang tadi, yang ini untuk kita tahu apa sih ini ininya gitu kan, tipe datanya tuh apa gitu kan. Harusnya kan string ya. Kita bagaimana cara cara tahu si full name ini, variable full name itu tipe datanya apa? Kita bisa menggunakan kayak gini teman-teman. Print depannya ada type, kemudian kita print ya, print depannya itu ada type, tipe ya, tipenya, terus tipenya dari si full name. Full name itu apa gitu ya? Kalau kita run, string dia kan, kelas string. Nah, kalau misalkan si full name ini ternyata angka gitu ya, 1000. Kalau kita run, nah, int itu integer ya, teman-teman. Angka ya, integer itu ada range-nya, cuman saya lupa ya range-nya. Nah, di sini ada penjelasannya semua, teman-teman. Ini dictionary, ini range, terus hello world nih. Ini variable x is value-nya adalah hello world, dia tipe datanya string. Kemudian ini adalah x 20 angka 20 apa namanya? Ya 20 biasa ya. Terus ini tipenya integer. Terus kalau variable x value-nya 20,5 itu kalau ada komanya itu disebut dia float, teman-teman. Float. Terus gimana kalau kayak gini? Misalkan ini 1000 ya, emang bener 1000. Kalau kita kasih tanda petik gimana gitu ya? Kayak gini. Saya pengen tahu teman-teman jawabannya gimana. Kalau menurut teman-teman ini tipe datanya si full name ini apa tipe datanya? Integer kah? String kah? Float kah? Silahkan teman-teman. Jadi string, Pak. Jadi string ya. Ada yang lain teman-teman? String ya, oke ya. Kayaknya udah cukup jelas ya. Emang seharusnya string ya, karena dia pakai tanda petik. Jadi eh, yang yang nah string ya, string ya, str ya. Eh, kita menandakan string atau bukan ya pakai tanda petik ya. Itu paling gampang lah ya. Kita ngelihat variabel, oh ada variabel namanya ini, oh ini string gitu kan. Bisa nggak di-convert ke integer? Tergantung stringnya kayak gimana. Kalau 1000 kayak ini bisa. Kalau tadi namanya Imam terus dia di-convert ke integer ya nanti error kayak gitu ya. Itu terkadang hal-hal yang nyelip-nyelip kayak gitu bisa jadi PR ya buat developer ngelihat kenapa gagalnya di mana gini-gini gitu ya. Itu terkadang ya jadi problem tersendiri. Nanti teman-teman ngerasain sendiri lah ya. Kemudian oke lah kita belajar ini ya, hanya cuman itu aja sih yang eh, teman-teman perlu perhatiin ya, tipe data dari variabel itu apa gitu ya. Karena terkadang itu menjadi suatu masalah, jadi harus diperhatikan. Lalu selanjutnya ada yang namanya function, teman-teman. Function ini function pada Python itu kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali ya. Function itu tidak di Python aja ya, di program lain juga ada, di VB ada, di Node.js juga ada ya, JavaScript. Terus ya konsepnya sama sebetulnya teman-teman. Jadi function itu untuk logikanya kayak gini, kayak Blender lah ya. Teman-teman mau masukin rekan-rekan mau masukin apel ya, apel ke blender, itu keluarannya apa? Keluarannya jus gitu ya. Jadi blendernya ini adalah function ya. Kalau logika saya, logiknya itu kayak gitu apa namanya?
Ya logikanya kayak gitulah. Si function ini adalah blendernya, alat, dia itu alatnya. Eh, Kemudian kita masukin sesuatu ya. Ini benar-benar literally masukin sesuatu, benar-benar ya. Kita masukin sesuatu, kemudian nanti keluarnya apa gitu. Hasilnya apa? Itu yang kita harapkan gitu. Kita misalkan kayak gini. Misalkan eh, yang gampang apa ya? Nama ya, penambahan nama ya, kita cek aja ya. Contohnya ya, biar mudah. Oke, seperti ini. Ini tanpa pemasukan ya, my function, teman-teman. Nah, ini yang ini nih, teman-teman. Teman-teman silakan buka lagi yang function kalau eh, sebentar saya share. Silahkan dibuka lagi. Kita coba lagi. Ini terakhir sampai function. Nah, di sini my function ya. Functionnya ini namanya my function. Kemudian inputannya itu fname. Ini sebenarnya bebas. Ini nggak harus fname apa kayak gitu ya. Cuman setelah fname ini di dalam functionnya itu harus ada, nggak harus juga sih ya. Kita eh, kalau ada value-nya yang fname ini atau full name lah ya, kita ganti aja deh full name seperti ini ya. Ini harus sama gitu ya. Kalau nggak sama nanti dia error ya karena variabelnya tidak kenal. Jadi definisi variabelnya itu, pendefinisian variabelnya itu di sini ya. Kalau di function itu. Nah, kemudian kita panggil variabelnya di sini. Nah, untuk memasukkan ini, misalkan ya, kita nanti aja ya, si bro. Nah, seperti ini. My function, terus di sana ada imam. Si imam ini, string imam ini dimasukkan ke sini, ke my function ini. My function, kemudian isi masuk ini udah kita variabel ini isinya udah imam gitu ya. Si full name ini imam namanya. Karena kalau kita print maka dia jadi imam si bro harusnya. Kita coba ya. Kalau kita run, maka yang keluar ada imam si bro. Ini secara gampangnya kayak gini. Printnya itu dia itu print full name-nya itu jadi imam gitu ya. Imam kayak gini. Plus kemudian ada spasi, ada si bro kayak gitu. Kayak gini ya. Yang variabel tadi ini si full name ini jadinya si imam. Sekarang saya mau tanya teman-teman, oke lah ini kayak gini ya. Sekarang kalau kayak gini, apa yang terjadi ya? Kira-kira kayak gini bisa dieksekusi nggak teman-teman? Ada yang bisa jawab? Silakan teman-teman. Atau dicoba gitu ya. My function, kemudian di sini imam. Kira-kira keluarannya apa gitu? Apakah tetap imam sibro atau sibro imam atau kosong? Ada yang bisa jawab? Oke, Pak Kurnianto kosong sepertinya. Pak Knan error. Error tanda tanya. Oke. Nanti, oke, siap. Ini sebentar lagi selesai. My function ini, oke, disinilah salah satunya yang perlu kita tahu tentang Python ya teman-teman. Kalau kita run, dia error. Kenapa error? Karena si Python nggak bisa baca. My function ini di mana gitu. Di atasnya harusnya
dia manggil jadi si my function ini belum ada, tapi kita udah panggil ya, my function gitu kan. Belum dikenalin tapi kita belum dikenalkan tapi kita udah panggil gitu kan. Lah siapa gitu kan. Akhirnya error gitu. Nah, itu dia. Jadi seperti pemrograman yang lain biasanya si Python itu dia membaca dari atas ke bawah. Bentar ya. Nah, bagaimana urutan kode dibaca? Ini seperti ini, teman-teman. Sebentar. Nah, bagaimana Python akan membaca kode dari atas ke bawah, baris per baris. Jadi function itu harus sebelum dia dipanggil, misalnya kita memanggil function, itu dia harus didefinisikan dulu di atas. Seperti itu di Python. Dan ada satu hal lagi ya, di Python itu kita harus rapih, teman-teman. Maksudnya kayak gini. Kalau teman-teman VBA atau Node.js juga kayak sepertinya nggak perlu inden-inden ya. Seperti ini ya, saya contohkan. Nah, ini kan function ya, def CSP to PCF. Ini ada cek 0, ada cek 1. Ini kalau kita mundurkan, jebret, udah error ini, nggak bisa jalan, teman-teman. Jadi di Python itu harus beratnya inden itu pengaruh gitu. Setelah function harus nginden satu tab seperti ini. Ini baru dia jalan. Jadi yang harus perlu kita tahu dasarnya adalah si Python itu jalan dari atas ke bawah, baris per baris, dan kalaupun ada function, sebelum function dipanggil, functionnya ini harus didefinisikan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian untuk menulis code-nya, itu harus ada indennya ya. Kalau misalkan untuk penulisan function seperti ini. Atau if juga ya, kayak gini. Ini ada if juga ya, teman-teman. If jika ya if itu ya jika ini kayak gini maka kayak gini gitu ya. Ini juga simple banget kalau di Python ya. Ini misalkan ya if check request ini. Nah, ini ada titik 2 baru di sini return. Ini kalau dipundurin 1 dia error semuanya. Ya, kayak gitu ya. Itu yang bisa kita perhatikan ya nanti misalkan menulis kode. Kemudian kita lanjut. Setelah itu selesai. Mungkin sampai sini aja dulu. Untuk next topiknya, teman-teman, udah saya siapkan. Nanti kita install Python di komputer masing-masing. Jadi selanjutnya kita praktek install Python dan PyCharm. Kemudian buat project barunya di PyCharm dengan virtual environment. Virtual environment itu apa? Nanti saya coba jelaskan ya. Kemudian menulis lagi, nanti kita praktek nulis basic code lagi, tapi di PyCharm ya, kayak tadi mungkin ya. Kemudian kita nulis code yang convert CSP to PCF. Itu yang program pertama kita, program final pertama. Nanti yang keduanya yang Google Sheet. Itu saya rencanakan di pertemuan yang ketiga. Kemudian di sini teman-teman di slide yang kalau teman-teman buka slide-nya, silahkan di-download ya. Di sini ada linknya. Ini dari official website-nya. Yang satunya saya udah nyimpen yang ini. Yang di official website itu versi Python kalau nggak salah udah 3.12 sekian ya. Karena saya pakai 3.11, jadi teman-teman mending biar sama ya, download yang 3.11 aja ya. Bebas dari official juga ada, dari Google Drive saya juga ada. Nanti instalasinya teman-teman mau coba install sendiri nggak apa-apa. Nanti besok maksudnya pertemuan selanjutnya saya pandu juga untuk instalasinya. Kemudian PyCharm, download PyCharm yang tadi ya. Sebenarnya nggak harus PyCharm, teman-teman, harus cuman biar mudah ya. Kalau membuat project di PyCharm itu bisa pakai virtual environment ya. Jadi lebih enak aja lah ya pokoknya. Kemudian bisa di-download di sini ya. Ini official website juga. Dan ada 2 versi teman-teman. Yang satu versi berbayar, yang satu versi community. Yang di-download yang versi community. Yang ini ya, yang saya capture di bawah. Oke, gitu aja sih. Saya kembalikan ke Mbak moderatornya. Silahkan, Mbak. Terima kasih.
Oke, terima kasih kembali untuk Pak Imam yang tadi udah ngasih materi soal Telegram Bot. Tadi juga udah sempat interaksi ya soal kayak penggunaannya. Dan nanti untuk teman-teman, seperti yang disampaikan sama Pak Imam tadi, kalau agenda ini tuh bakalan berlanjut selama 4 kali pertemuan. Jadi ini adalah pertemuan pertama seperti yang udah teman-teman lihat juga di grup WhatsApp. Nanti bakal ada 3 pertemuan lagi setelah ini, yaitu tepatnya di tanggal 24 dan ada 2 kali lagi di minggu depan. Nah, tapi sebelum aku sampaikan info terkait itu, aku mau kasih info lagi ke teman-teman, buat teman-teman semuanya yang mau kami dari Tingkop itu bisa membuat Telegram bot atau project Telegram bot untuk teman-teman atau perusahaan ataupun komunitas yang ingin cepat gitu memakainya gitu. Jadi kalau teman-teman yang memiliki kebutuhan cepat penggunaan Telegram bot di Tingkop Indonesia, kami juga bisa menyediakan jasa tersebut. Nah, kemudian apa sih keuntungan dari penggunaan Telegram bot tadi? Tadi juga udah disampaikan sama Pak Imam kalau Telegram bot ini tuh bisa digunakan untuk berbagai macam real case, seperti halnya untuk laundry, UMKM, sales lapangan, atau orang-orang di performansi jaringan, atau juga misal saksi pemilu, sebentar lagi kan juga bakal ada, bukan pemilu sih, tapi kayak pilkada ya, pemilihan daerah juga ada, di Sumatera Utara juga, atau di daerah lain juga akan pemilihan ya sebentar lagi, wali kota, gubernur, seperti itu. Nah, itu bisa digunakan melalui si Telegram bot tadi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau membutuhkan jasa tersebut bisa untuk kontak kita di WhatsApp admin, ada di grup juga, namanya Mas Reza, silahkan langsung hubungi beliau. Nah, selanjutnya aku bakal infoin ke teman-teman terkait webinar lanjutan dari Telegram bot yang akan diadakan 3 hari ke depan, tepatnya di tanggal 24 bulan Mei, dan ada di minggu depan. Oke, untuk Mas Reza mungkin boleh dibantu share PPT-nya, silahkan. Langsung ke slide 2 aja. Oke, mungkin teman-teman udah ada yang ngelihat poster ini di grup WhatsApp, atau mungkin nanti setelah dari Zoom ini selesai, kita bakalan share kembali poster ini ke grup dan teman-teman bisa langsung cek. Jadi di sini teman-teman akan ada 3 kali pertemuan lagi, tepatnya di tanggal 24, 29, dan 31 Mei 2024. Di mana pertemuan ini tuh merupakan materi-materi lanjutan dari pertemuan perdana di hari ini. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman kita tuh membahas pengenalan terkait Python, kemudian pengenalan otomasi dan Telegram bot. Nanti di pertemuan kedua, ketiga, dan keempat kita akan membahas gimana cara kerja dari Telegram bot itu, kemudian membuat project di Picorm, menulis kode Python, kemudian kita bisa juga membuat bot di Bootfather Telegram dan sebagainya. Nanti pematerinya sama tetap Pak Imam, jadi akan sejalan nih topik yang dibahas hari ini dan juga di 3 hari ke depan. Nah, untuk biayanya itu ada Rp300.000. Jadi teman-teman silahkan kalau mau melanjutkan agenda hari ini, silahkan langsung kontak Mas Reza di nomor WhatsApp 0821 1902 5554 atau boleh langsung melalui website di www.tingcorp.id. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak, Kak, mahal kali loh 300.000, kan di sini nggak semua yang udah kerja gitu kan. Masih ada juga mungkin dari teman-teman yang ikut join Zoom hari ini tuh yang kuliah, atau mungkin yang udah lulus kuliah tapi belum bekerja gitu. Jadi belum ada loh Kak gitu uangnya. Jadi teman-teman boleh banget kontak aja Mas Reza, Mas boleh nyicil nggak gitu. Jadi teman-teman bisa banget untuk nyicil melalui aplikasi atau websitenya Loket di www.loket.com. Di situ juga teman-teman bisa melakukan pemesanan Telegram bot ini dengan cara cicil. Tapi silahkan konfirmasi kembali ke Mas Reza. Mungkin ada teman-teman yang belum paham gimana caranya pakai atau menggunakan loket.com tadi. Silahkan langsung kontak Mas Reza. Dan gimana Mas caranya untuk
bisa nih dicicil gitu untuk ikut Telegram Bootnya gitu. Mungkin itu yang aku mau sampaikan. Jadi silahkan teman-teman yang teman-teman ngerasa perlu nih untuk dilanjut atau menarik sih sebenarnya topik Telegram Boot ini karena memang banyak ya teman-teman fungsinya. Jadi silahkan langsung hubungi Mas Reza. Silahkan membayar dengan nominal Rp300.000 dan teman-teman bisa join untuk 3 hari ke depan di tanggal 24, 29, dan juga di tanggal 31 Mei nanti. Nah, selain informasi dari Telegram Boot, kami juga ada workshop lain yaitu workshop, boleh next mungkin Mas Reza? Ada workshop Tableau yang akan diadakan di Sabtu ini, tepatnya di tanggal 25 Mei. Oke, nah, jadi di tanggal 25 Mei nanti, di hari Sabtu ini, kita bakal ngadain workshop Tableau, yang kemarin sebelumnya itu sempat ada juga workshop gratis terhadap Tableau, jadi ini adalah lanjutannya teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau mendaftar di workshop Tableau, silahkan mendaftar dengan nominal yang tertera pada poster. Silahkan hubungi Mas Reza juga di nomor yang sama, atau kalau teman-teman males untuk ngetik nomornya, silahkan langsung aja cek di grup admin Tinkorp. Nah, dia adalah Mas Reza. Jadi silahkan langsung hubungi beliau, Mas mau ikut workshop Tableau dong. Dan ada pun rincian dari materi-materinya di workshop Tableau ini. Yang pertama, teman-teman bakal diajarkan seputar pengenalan apa itu Tableau, kemudian connecting untuk data search, kemudian ada creating visualization, ada simple calculate data, dan juga akan membahas soal create interactive dashboard. Nah, adapun dengan nominal yang teman-teman bayar, teman-teman bisa mendapatkan benefit kurang lebih Rp1 juta yang pertama, yang akan dikemas dalam bentuk kode aktivasi software Tableau lisensi berharga Rp350.000. Ada juga potongan harga voucher sertifikasi BNSP. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut ujian sertifikasi BNSP, teman-teman bakal dapat potongan senilai Rp200.000 kalau misalnya teman-teman menggunakan atau mengikuti agenda Tableau ini. Dan yang terakhir, bonus e-learning senilai Rp500.000. Jadi untuk teman-teman kalau mau join di workshop Tableau, silahkan hubungi Mas Reza, ataupun teman-teman yang mau ikut Telegram Boot lanjutan. Tapi aku lebih tekankan ya untuk teman-teman yang mau ikut Telegram Boot lanjutan, setelah ini langsung hubungi Mas Reza karena mungkin slotnya nggak banyak teman-teman. Jadi silahkan langsung mendaftar, dan kalau misalnya mau dicicil juga boleh sharing ke Mas Reza. Mulai dari malam ini sampai dengan hari-hari berikutnya gitu. Jadi jangan lupa, intinya tanggal 24 kita bakal lanjut di pertemuan sesi kedua. Oke, mungkin langsung next aja Mas Reza. Oke, next. Oke, nah tadi selain ada workshop Telegram Boot dan juga ada Tableau, aku mau mengenalin ada beberapa produk dan service Tinkorp Indonesia, di mana ada terdiri dari kategori e-course dan juga training. Ada 4 kategori e-course. Yang pertama ada website, marketing, kemudian boleh next. Ada website, marketing, social media, dan juga desain. Jadi teman-teman boleh cek di websitenya Tinkorp, yaitu di www.tinkorp.id. Di situ ada beberapa e-course baik yang berbayar ataupun yang gratis. Nah, di sana teman-teman kalau misalnya mau coba dulu nih yang gratis, teman-teman bisa langsung mendaftarkan akun, kemudian teman-teman bisa coba mengikuti materi-materinya. Itu materinya itu berupa video, ada 4 sampai 10 video. Jadi tergantung materi atau course yang teman-teman ikuti. Nanti di akhir sesi teman-teman bakal dapetin sesi uji cobanya gitu. Jadi bakal ada 10 soal yang bakalan teman-teman dapat. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman berhasil mencapai ambang batas nilainya, teman-teman di akhir sesi bakal mendapatkan sertifikat. Di mana sertifikat itu mungkin teman-teman membutuhkannya nanti. Gitu. Nah, selanjutnya, mulai next. Kalau tadi udah ada e-course, ada juga nih beberapa produk training dari Tinkorp. Ada kurang lebih 10 produk. Yang pertama ada Google AdSense Advanced, ada Data Analyst XLS Advanced, ada Infrastructure Site and Acquisition, Telegram Boot, yaitu program yang hari ini kita adakan. Kemudian ada AI Image and Video, ada Machine Learning in Python. Next. Ada Networking Planning Optimization atau MPO, ada Cyber Security, Project Management Practice based on PMP and Scrum, dan yang terakhir ada IoT Practice. Oke, mungkin yang terakhir Mas Reza.
Oke, seperti yang tadi aku sampaikan untuk teman-teman yang mau coba untuk ngikutin Telegram Boot lanjutan ataupun di workshop Tableau di minggu ini tanggal 25 Mei 2024, tepatnya hari Sabtu. Nanti agendanya bakal berjalan selama kurang lebih 6 jam dari jam 9 pagi sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Teman-teman kalau misalnya mengikuti salah satu atau salah duanya, teman-teman silahkan langsung hubungi Mas Reza di nomor 0821 1902 5554. Dan untuk teman-teman yang mau coba e-course, baik yang berbayar ataupun yang gratis, silahkan kunjungi website kami di www.teamcorp.indonesia. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya sebagai selaku moderator pada sesi malam hari ini. Sekali lagi aku berterima kasih kepada Pak Imam Sibro Muhlisi yang udah menyempatkan waktunya malam hari ini untuk menjadi trainer pada materi Telegram Boot. Oke, mungkin bisa kita ketemu lagi nanti di 2 hari ke depan dan di minggu ke depan ya Pak. Sekali lagi terima kasih juga kepada teman-teman semua yang udah join pada malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di agenda berikutnya. Terima kasih, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk teman-teman mungkin boleh mengisi link feedback ya. Bentar, aku coba kirim. Mbak, Ya, Pak. maaf boleh ini saya tadi lupa ya. Tadi teman-teman bisa ini ya, cobain bot Telegramnya saya kirim di chat. Saya tunjukkan sebentar, maaf ya Mbak. Sebentar. Saya share screen dulu sebentar. Oke, ini teman-teman. Jadi kalau saya ketikkan yang tadi ya, kalau ketikkan saya 1001, ini yang keluar kan Aldi ya. Dan ini ada beberapa error yang mungkin kita ketikkan 1000 juga dia tetap masuk ya. Kenapa? Ya nanti kita akan bedah lah ya. Kita akan bedah terus untuk selanjutnya mungkin kita akan mengatasi error ini kayak gimana, terus kita akan melakukan whitelist atau blacklist siapa aja yang boleh, siapa aja yang enggak kayak gitu di Telegram bot ini. Jadi privasi juga ada ya tentunya. Teman-teman misalkan untuk kantor atau untuk apa itu bisa kita setting ya. Siapa yang bisa menggunakan bot ini bisa kita setting. Semacam itu. Ini botnya saya nyalain, teman-teman silahkan dicoba. Misalkan ada error-error atau apa, nanti bisa kita bahas di mungkin pertemuan ketiga karena besok ada instalasi segala macam gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih Mbak. Mohon maaf. Oke, terima kasih kembali untuk Pak Imam. Jadi untuk teman-teman, aku ingati kembali, silahkan mengisi link feedback yang ada di kolom chat. Mungkin itu aja yang aku sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berhadir. Terima kasih kembali untuk Pak Imam. Kita berjumpa lagi di agenda berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.